Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih tetap semangat dan masih tetap diberi kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, untuk video-video pembelajaran sebelumnya, itu kita sudah membahas dari mulai create table, create database, kemudian mengisi datanya, kemudian menampilkan dari data-datanya. Nah, untuk hari ini, kita akan belajar untuk menampilkan data dari banyak tabel. Nah, jadi kalau sebelumnya kita hanya menampilkan satu tabel, yaitu kita hanya bermain-main dengan tabel barang. Nah, untuk hari ini, kita akan belajar menampilkan dari banyak tabel secara bersamaan. Jadi, dari 3 tabel kita jadikan satu, kemudian kita tampilkan. Nah, kira-kira caranya seperti apa? Nah, untuk itu, kita aktifkan dulu XAMPP-nya. Kemudian jangan lupa masuk ke command prompt dan masuk ke MySQL. Kita gunakan database yang pertama kita buat, yaitu database tuku. Nah, setelah itu, coba kita lihat struktur tabel yang ada di database tuku. Nah, kita lihat dulu tabelnya ada apa aja. Mungkin dari anak-anak ada yang lupa. Jadi di database tuku itu ada tabel barang, customer, sama penjualan. Nah, kita lihat struktur dari tabel barang. DESC spasi barang, titik koma, enter. Kemudian DESC spasi penjualan sama DESC spasi customer. Nah, kita lihat strukturnya. Di tabel barang ada primary key-nya ID barang. Kemudian di tabel customer, primary key-nya ada ID customer. Nah, di tabel penjualan kita lihat ternyata di tabel penjualan itu primary key-nya adalah ID transaksi. Tetapi di dalam tabel penjualan ada ID customer, ID barang. Nah, ID customer ini ngambilnya dari mana? ID customer yang dimasukkan di tabel penjualan ini ngambil datanya dari tabel customer. Kemudian ID barang yang di tabel penjualan itu datanya juga mengambil di tabel barang karena primary key-nya sama. Jadi antara tabel penjualan itu mempunyai relasi atau mempunyai hubungan dengan tabel barang dan tabel customer. Nah, itu merupakan salah satu syarat agar tabelnya atau agar datanya itu bisa ditampilkan dari 3 tabel. Syaratnya harus mempunyai relasi antar ketiga tabel tersebut. Nah, untuk menampilkan data dari 3 tabel, itu namanya adalah SQL join. Join artinya gabung, jadi menggabungkan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Gitu. SQL join adalah perintah yang digunakan untuk menghubungkan beberapa tabel yang mempunyai relasi untuk mendapatkan satu set data yang lengkap. Nah, jadi seperti di awal, tabelnya itu digabungkan agar informasinya lengkap. Gitu. Jadi, misalkan di penjualan ini, itu biasanya buat laporan. Nah, ID barangnya berapa, nanti tanggalnya berapa, ID customer-nya berapa, ID transaksinya berapa. Nah, itu mengambil dari tabel-tabel yang lainnya, gitu, ditabung di tabel yang lain. Nah, untuk join sendiri mempunyai beberapa macam. Yang pertama, ada namanya inner join. Ini, seperti yang ada di sebelah kanan di Microsoft Word. Inner join akan mengambil data yang beririsan. Nah, jadi seperti digambarkan di relasi ini, di diagram Venn atau diagram lingkaran, yang diarsir di tengah ini merupakan inner join, jadi irisan.
irisan itu maksudnya adalah data di tabel A dan data di tabel B itu ada. Jadi biar lebih mudah, coba kita praktekkan aja ya. Pertama, select, kita pakai pindah select karena untuk menampilkan. Kita ingin menampilkan ID barang, jadi select barang titik ID underscore barang. Nah ini jadi bedanya untuk menampilkan, kalau satu tabel itu kan kita cukup menambahkan, menuliskan maksudnya. Kalau satu tabel itu kita tinggal menuliskan select spasi ID underscore barang gitu kan. Tapi kalau 3 tabel kita harus tambah depannya ini sebelum judul field atau judul kolom yang akan kita panggil, depannya sini kita kasih nama tabelnya. Nah, nama tabelnya apa? Nah, ID barang yang kita panggil ada di tabel barang. Sama. Kemudian nama barang berarti ada di tabel barang. Titik underscore barang. Nah, kemudian tanggal jual. Tanggal jual ada di tabel mana? Tanggal jual ternyata ada di tabel penjualan. Nah, ini kita tulis tabel penjualan atau penjualan titik tanggal underscore jual from-nya tetap ya. Dari apa? From. Dari tabel apa? Nah, ini kita lihat barang. Kemudian di inner joinkan dengan tabel penjualan. On di sini maksudnya kalau select biasa itu where. On apa yang sama antara tabel barang dan tabel penjualan tadi? Kita lihat. Tabel barang, tabel penjualan. Tabel barang ada ID barang, nama barang, harga, dan stok. Di tabel penjualan ada ID transaksi, ID customer, ID barang, tanggal jual, dan jumlah. Nah, jadi antara tabel barang dan tabel penjualan ada relasinya, yaitu ada yang sama di ID barang. Nah, jadi di sini nulisnya from barang inner join penjualan on barang titik ID underscore barang sama dengan penjualan titik ID underscore barang titik koma enter. Nah, berhasil kan? Nah, jadi kita select barang titik ID barang. Nah, cara membacanya adalah tampilkan ID barang yang ada di tabel barang, koma, nama barang yang ada di tabel barang, koma, penjualan yang tanggal jual yang ada di tabel penjualan dari tabel barang yang di inner joinkan dengan tabel penjualan on atau where, di mana barang titik ID barang. Jadi ID barang yang ada di tabel barang sama dengan ID barang yang ada di tabel penjualan. Gitu. Jadi ini relasinya antara tabel barang dan tabel penjualan itu. Relasinya ada 5 data. Gitu. Semoga yang di inner join bisa paham ya kalian. Nah, selanjutnya join yang kedua ada left join. Left itu kan artinya sebelah kiri. Nah, jadi left join itu maksudnya akan mengambil data yang beririsan dan data di sebelah kiri. Nah, jadi kalau inner join tadi cuma yang beririsan aja, kalau left join itu yang di sebelah kiri dan yang beririsan. Gitu. Nah, untuk sintaknya kita tekan tombol panah atas saja ya biar lebih mudah. Select barang titik ID barang, koma, barang titik nama barang, koma, penjualan titik tanggal jual. From barang, nah inner join ini kita ganti menjadi left join. Biar kita tahu apa bedanya. Yang ditampilkan tetap sama.
left join penjualan on barang titik ID barang sama dengan penjualan titik ID barang. Kita enter. Nah, ternyata kalau di inner join tadi hanya 5 row atau 5 baris. Tetapi setelah kita coba left join itu ada 7 row atau 2 baris tambahan. Nah, ini. Kan tadi left join itu mengambil data yang beririsan dan data yang ada di sebelah kiri. Yang data di sebelah kiri itu maksudnya adalah tabel pertama. Di sini kan yang kita tampilkan ada tabel barang sama tabel penjualan. Nah, jadi yang di sebelah kiri itu kan tabel barang yang pertama. Jadi kita tampilkan tabel penjualan. Nah, di tabel barang maksudnya. Jadi ini nama barang 102, 106 itu ternyata belum ada yang membeli karena di tanggal jualnya belum ada isinya, tapi tetap dimunculkan karena kita menggunakan left join gitu. Kalau inner join tadi kan cuma yang beririsan saja, jadi data-data yang ada di nama barang dan di tabel penjualan. Kalau left join itu ada tambahan diambil data dari tabel sebelah kiri, yaitu tabel barang. Karena tabel barang, coba kita select barang ya. Nah, di tabel barang itu ada 6 data. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di tabel penjualan itu ada ID barang 0101, 103, 101, 105, dan 104 yang terjual. Nah, yang belum terjual ada 102 dan 10. Itu tetap dimunculkan ketika kita menggunakan left join. Nah, untuk selanjutnya, kalau ada left join, ada kebalikannya juga, yaitu right join. Kalau right itu sebelah kanan. Jadi right join akan mengambil data yang beririsan dan data yang ada di sebelah kanan. Kalau tadi, kan kita menampilkan tabel barang dan tabel penjualan. Data tabel di sebelah kiri berarti tabel barang. Kalau sebelah kanan berarti tabel penjualan. Nah, kita coba munculkan. Kita tekan tombol panah aja biar lebih cepat. Yang kita tampilkan sama, cuma left join-nya kita ubah menjadi right join. Nah, ini bedanya. Kalau left join itu yang isinya 00 ini, 0 ini maksudnya kan nggak ada tabel, nggak ada isinya, kosong gitu. Jadi isinya 0. Itu di tanggal jual. Nah, kalau pakai right join itu yang 0 adalah ID barang dan nama barang. Nah, jadi pada tanggal jual tanggal 23 bulan 9 tahun 2021 itu ada barang yang keluar, tetapi tidak terdata di barang. Kan ini misalkan ada ID barangnya dari 101 sampai 06. Mungkin di tabel penjualan ada ID barang 107 atau berapa. Kita cek ya. Select from penjualan. Nah, di sini ID barangnya, nah ini ada 109. 109 di tabel barang kan nggak ada. Nah, jadi tetap dimunculkan di right join ini. Tuh. Nah, yang terakhir ada full join. Tadi inner join, left join, right join, dan ada full join. Full join itu merupakan gabungan dari left join dan right join. Jadi menampilkan data semuanya. Gitu. Misalnya buat laporan. Nah, kita masukkan yang left join ya. Select barang, tanggal jual, from left join, enter, kemudian tambahkan union untuk perpindahan dari left join ke right join. Yang pertama kan kita menggunakan sintak yang left join. Kemudian jangan ditutup dulu pakai titik koma. Kita enter, masukkan union. Kemudian enter. Kita masukkan select barang titik ID barang, koma, barang titik nama barang.
koma, penjualan titik tanggal jual, enter, from barang, left join yang kedua ini kita ganti menjadi right join. Jadi gabungan antara left join dan right join, kemudian kita tutup pakai titik koma untuk memunculkan. Nah, ini hasilnya. Jadi yang pertama tadi kan ini hasil inner join 5 tabel. Kemudian ini hasil left join karena tanggal jualnya 0. Dan yang terakhir ini adalah hasil dari right join, sama dari right join karena ID barang sama nama barangnya kosong. Itu merupakan macam-macam join untuk menampilkan 2 tabel. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menampilkan dari 3 tabel. Nah, semoga yang 2 tabel tadi kalian bisa paham ya. Nah, untuk yang ketiga ini kita bisa menampilkan 3 tabel. Nah, 3 tabel tersebut dari tabel mana aja? Ya, dari tabel tadi, barang, customer, dan penjualan. Misalkan soalnya ada ini, tampilkan ID barang, nama barang, harga, nama pembeli, dan tanggal penjualan dari tabel barang, customer, dan penjualan. Nanti kita masukkan, kita baca soalnya satu-satu. Select, spasi, ID barang, adanya di tabel apa? Yaitu tabel barang. Titik, ID underscore barang. Koma, spasi. Kemudian ada nama barang. Nah, nama barang itu adanya di tabel barang juga. Masukkan barang, titik, nama, underscore barang, koma. Kemudian harga. Harga juga ada di tabel barang. Masukkan barang, titik, harga. Pastikan antara yang kalian tulis di sini dengan struktur yang ada di tabel barang sama ya, judul kolomnya atau fieldnya. Karena nanti kalau misalkan nggak sama akan error. Gitu. Kemudian nama pembeli. Nama pembeli adanya berarti di tabel customer. Nah, enter aja. Customer titik nama, koma. Nah, ini nama ini bisa kalian ganti menjadi nama pembeli nanti tampilannya. Sama ganti ya. Nama underscore pembeli. Kemudian tanggal penjualan. Tanggal penjualan berarti ada di tabel penjualan. Penjualan titik tanggal underscore jual. Dari tabel barang berarti udah selesai. Kita enter from tabel barang, koma, from barang, koma, customer, koma, penjualan. Nah, kalau ini aja nanti akan bingung. Ini yang sama apa gitu. Nah, berarti kita kurang tambahkan apa? Where. Where di mana barang titik ID underscore barang sama dengan penjualan titik ID underscore penjualan. And kita tambahin N karena tabelnya kan tadi ada 3. Nah, kalau ini kan masih barang titik ID barang, maksudnya ID barang di tabel barang sama dengan ID barang di tabel penjualan dan customer titik ID underscore customer sama dengan penjualan titik ID underscore customer titik koma enter. Nah, ternyata berhasil. Nah, ini maksudnya yang di where ya, barang titik ID barang. ID barang yang ada di tabel barang sama dengan ID barang yang ada di penjualan, dan ID customer yang ada di tabel customer
sama dengan ID customer yang ada di tabel penjualan gitu. Jadi yang merelasikan itu apa? Itu kita tampilkan di sini. Gitu. Biasanya berupa primary key dari masing-masing tabel. Semoga menampilkan 2 tabel dan 3 tabel kalian nggak bingung. Nah, untuk yang menampilkan 2 tabel itu kita juga bisa menggunakan yang biasa seperti ini. Misalkan kita lihat dulu. Select bintang from barang komentar, select from penjualan komentar, select bintang from customer. Nah, ini kita mungkin akan melihat merelasikan antara tabel barang dan tabel penjualannya. Nah, ini kita coba lihat, kita tampilkan select barang titik nama underscore barang koma penjualan titik tanggal underscore jual from barang koma penjualan where dimana barang titik ID underscore barang sama dengan penjualan titik ID underscore barang titik koma enter. Kita coba lihat berhasil atau enggak. Nah, ternyata berhasil. Jadi ini maksudnya adalah kita ingin menampilkan nama barang yang ada di tabel barang dan tanggal jual yang ada di tabel penjualan dari tabel barang dan tabel penjualan, di mana ID barang yang ada di tabel barang sama dengan ID barang yang ada di tabel penjualan gitu. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan dan ataupun latihan yang akan kita kerjakan. Nah, sekian untuk materi hari ini, menampilkan 2 tabel dan 3 tabel. Apabila ada yang masih bingung atau masih belibet dengan penjelasan yang saya sampaikan, bisa kalian bertanya melalui kolom komentar atau bisa juga kalian bertanya dengan Bu Fira secara langsung. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.